Hikayah Malam Hari. Judul KKN, Kuliah Korban Nyawa. Kisah mahasiswa KKN di Desa Alas Gumitir membuat penunggu beringin murka. Namaku Nadira Ayu Larasati, mahasiswa semester 7 dari salah satu universitas di daerah Malang, jurusan Pendidikan Sosial. KKN seharusnya menjadi momen tinggal di desa, dekat dengan alam, lepas dari tekanan tugas kampus. Tapi sejak hari pertama di desa tempatku KKN, aku merasa ada yang tidak beres. Kami berenam dalam satu kelompok. Aku, Rani, si perfeksionis, Intan, anak seniman, Nita, pendiam tapi PK, dan dua cowok, Halim dan Jaya. Desa yang terletak di perbatasan hutan Alas Gumitir, Situbondo. Tak ada sinyal internet. Tak ada toko modern. Bahkan jam dinding di rumah warga pun terasa lambat berdetak. Perjalanan ke sana bukan main. Kami harus melewati jalan tanah yang sepi, dikelilingi hutan, sampai akhirnya bertemu gapura kayu tua bertuliskan, "Selamat datang, jangan lupa siapa yang pertama datang dan siapa yang terakhir pergi." Aneh, kami disambut oleh kepala dusun Pak Darmo, lelaki tua dengan sorot mata tajam. Ia tak banyak bicara, hanya mengantar kami ke rumah kosong yang katanya dulu ditinggali seorang perantau. Saat aku masuk, rasanya seperti menyusup ke ruang yang bukan untuk manusia. Udara dingin padahal siang masih terik. Ada bau tanah lembab. Atau mungkin bunga yang layu terlalu lama? Malam pertama, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di dinding kayu dekat tempat tidur. Tuk, 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 kudekatkan telingaku. Tidak ada lagi. Tapi ketika aku menoleh ke jendela, aku melihat daun beringin yang tidak pernah kulihat sebelumnya menempel di kaca. Keesokan paginya, warga mulai memberi kami wejangan. Tapi bukan tentang sopan santun atau norma adat. "Jangan ke pohon beringin di ujung lapangan ya, Mbak. Kalau sudah jam 5 sore tutup pintu, jangan buka jendela," kata Bu Midah, ibu-ibu pemilik warung kecil. Rani langsung menulis catatan itu di buku KKN, seolah hanya tradisi lokal. Tapi Nita menggigil saat melihat ke arah barat, ke tempat yang dimaksud. "Kok hawanya beda ya kalau kita jalan ke arah sana?" Halim tertawa. "Sudah biasa, desa selalu punya mitosnya. Kita harus tetap rasional kan? Tapi aku tahu, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bahkan tidak ingin disebut oleh warga." Dan malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di tengah lapangan, di bawah pohon beringin yang sangat besar. Dahan-dahannya bergerak, bukan karena angin, tapi seperti menyapa. Ada suara di telingaku, bukan bisikan manusia. Suara berat, rendah, nyaris seperti gemuruh. "Terakhir, kau yang terakhir." Aku terbangun dengan keringat dingin dan setangkai daun beringin di atas bantal. Nita. Hari itu Sabtu sore, hari keempat kami di desa tersebut. Nadira sedang mencatat hasil wawancara dengan warga. Rani sibuk mengecek laporan, dan aku duduk di serambi menatap ke barat. Langit mulai berubah oranye, dan samar-samar. Aku mencium aroma melati basi. Bukan bau yang umum, lebih seperti bau duka. Aku lihat Halim dan Jaya jalan tergesa ke arah lapangan. "Mau cari sinyal," katanya cepat-cepat. Mereka lewat jalan kecil di samping rumah Bu Midah, jalan yang menuju ke pohon beringin yang dilarang. Aku ingin memperingatkan mereka, tapi lidahku terasa berat. Dan sejujurnya, aku juga ingin tahu,
Apa yang sebenarnya ada di sana? Halim. Lapangan itu sepi dan terbuka. Di tengahnya berdiri pohon beringin tua. Tingginya lebih dari 10 meter, dengan akar menjuntai seperti tali-tali dari neraka. Kami tiba sekitar pukul 5 lewat 10. Jaya naik ke batu besar dekat akar. Kita cuma foto doang, santai, katanya sambil mengeluarkan HP. Aku menyalakan kamera dan mengarahkan ke beringin, tapi layar langsung gelap. Seperti kamera tidak mau menangkap gambar itu. Aku coba lagi, tetap hitam. Lalu, aku dengar suara berdesis dari balik batang pohon. Seperti nafas panjang dan berat. Jaya tidak bereaksi, jadi kupikir itu hanya halusinasiku. Sampai kemudian dia berkata pelan, "Halim, itu di atas." Aku menengadah. Di antara dedaunan ada mata putih besar, bukan mata hewan, mata manusia yang terlalu besar untuk wajah manapun. Kami lari sekuat tenaga. Nadira, malam itu kami berkumpul di ruang depan. Jaya tidak berhenti meracau tentang mata di atas. Halim pucat dan diam. Nita hanya menatap jendela dengan ekspresi kosong. Aku memutuskan berbicara pada Pak Darmo. "Pak, sebenarnya siapa yang tinggal di beringin itu?" Pak Darmo menunduk lama sekali. Lalu ia berkata lirih, "Bukan siapa, tapi apa? Dia bukan roh, bukan setan. Dia penunggu batas. Tempat itu dulu pernah jadi pemakaman desa sebelum dipindah. Tapi tidak semua ikut pindah." Lalu ia menatapku seolah bisa melihat langsung ke dalam diriku. "Kamu yang terakhir datang waktu kesini kan? Kamu juga yang terakhir akan pergi. Hati-hati. Dia suka yang terakhir." Rani, aku selalu percaya logika. Semua yang terjadi pasti bisa dijelaskan. Tapi sejak malam itu, suara-suara mulai muncul dari langit-langit rumah. Langkah, ketukan, goresan seperti kuku di kayu. Aku merekamnya pakai HP, tapi setiap kali kuputar, yang terdengar hanya napas berat, teratur, dekat. Dan jam 3 dini hari aku terbangun. Semua teman-temanku tidur. Tapi di luar kamar, ada suara anak kecil menyanyi lagu Jawa lama. Nada minor, suara pelan. Tapi liriknya, "Yen wes teko sore, ojo ndelok dhuwur, seng ndelok awaku bakal tak ajak turu." Aku tidak tidur lagi malam itu. Nadira. Hari kelima. Nita mulai demam dan tidak mengenali kami. Jaya tidak bicara sama sekali. Rani mulai menulis kalimat-kalimat aneh di buku laporannya. Seperti bukan dia yang menulis. Kami sudah mencoba menghubungi dosen pembimbing, tapi tidak ada sinyal. Ada sinyal. Warung Pak Taryo yang punya telepon kabel tiba-tiba tutup. Pak Darmo tidak bisa dihubungi. Dan aku mulai mendengar suara yang sama setiap malam, berbisik dari luar jendela. "Kamu yang terakhir, kamu milikku." Hilang satu-satu. Aku tidak tahu pasti kapan suasana rumah itu mulai berubah. Mungkin sejak malam Halim dan Jaya nekat mendekati pohon beringin. Tapi sejak hari itu segalanya mulai mengelupas. Seperti wajah ramah desa ini hanyalah topeng. Dan kini kami melihat kulit aslinya. Dingin, tua, dan busuk oleh waktu. Hari ke-6. Nita menghilang. Kami bangun dan mendapati tempat tidurnya kosong. Selimutnya masih hangat. Jendela terbuka sedikit. Dan di ambang kayunya tertinggal 3 helai daun beringin yang kering, menempel seolah dipaku oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Kami mencarinya seharian dibantu beberapa warga, tapi tidak ada yang benar-benar berani masuk ke arah lapangan. Mereka hanya membantu sebatas jalan yang masih terkena sinar matahari. Kalau dia ke arah barat, berarti sudah bukan urusan kita, kata salah satu warga. Suaranya hambar. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu aku ketakutan. Hari ketujuh, Jaya mulai bicara sendiri. Ia duduk di pojok rumah, menatap dinding, menggumam, dia marah. Kita mengganggunya. Kita buka mata di waktu yang salah. Rani menyuruhku membiarkannya. Tapi malam itu, aku melihat Jaya berdiri di depan jendela, membenturkan kepalanya ke kaca secara pelan, berulang kali. Kupanggil namanya, tak ada respons. Paginya dia hilang, tak meninggalkan jejak kecuali sidik jari berdarah di kaca jendela. Kami panik. Rani mulai menangis. Halim ingin pergi dari desa itu, nekat berjalan kaki ke jalan utama. Tapi warga bilang tidak ada kendaraan yang lewat malam-malam. Bahkan mereka menyarankan kami tetap di rumah. Tunggu sampai malam Jumat. Kalau bisa bertahan sampai malam itu, biasanya dia pergi sendiri. Biasanya, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mendengar langkah dari langit-langit. Bukan tikus, terlalu berat. Lalu suara kursi kayu digeser, padahal semua orang ada di kamar masing-masing. Lalu aku mencium lagi bau melati itu. Bau yang datang tanpa angin, seperti seseorang meniupkannya langsung ke wajahku. Kupaksa diriku membuka mata. Dan dia ada di sana. Di ujung tempat tidurku, berdiri sosok tinggi, hitam, kurus seperti bayangan arang. Rambutnya menjuntai seperti akar, dan matanya kosong, putih, seperti susu basi. Dia tidak bergerak. Tapi aku bisa merasakan dia tersenyum. Lalu dia berkata, "Sudah 3, tinggal 2, yang terakhir, milikku." Aku pingsan. Hari ke-8, aku bangun dengan badan penuh goresan kecil, seperti cakaran ranting. Rani tidak ada di kamarnya. Halim duduk di serambi, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Aku pergi ke lapangan. Entah kenapa kakiku membawaku ke sana. Pohon itu kini terasa lebih besar. Akar-akarnya menjulur ke tanah seperti tangan mencari mangsa. Dan di sana, tergantung dari dahan tertinggi, kulihat baju putih KKN milik Rani. Terkoyak, tapi di bawahnya tidak ada tubuh. Dan saat aku hendak mundur, angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan. Ribuan daun beringin menari di udara seperti hujan yang membentuk lingkaran. Aku berdiri di tengah-tengahnya. Lalu dari balik batang raksasa itu, dia muncul lagi. Lebih dekat. Yang terakhir, selalu disimpan untuk yang paling keras kepala. Yang ingin tahu terlalu banyak. Aku lari, tapi pohon itu seperti bergerak. Dunia di sekitarnya berubah. Jalannya tak lagi sama. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku sampai ke rumah lagi. Tapi malam itu Halim pergi untuk terakhir kalinya. Dan kini tinggal aku. Malam terakhir, malam ini sunyi sekali. Seperti desa ini, sudah ditinggalkan dunia. Langit tak menampakkan bintang. Lampu rumah redup, dan bahkan jangkrik pun diam. Aku duduk sendiri di ruang tengah, memeluk lutut sambil menatap pintu yang sengaja tidak kukunci. Karena aku tahu, malam ini dia akan datang, dan aku sudah terlalu lelah untuk melawan rasa takut. Hari ini Halim menghilang tanpa jejak.
Hanya sepatu kirinya yang tertinggal di teras. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan, hanya kepergian yang sunyi seperti lenyap di telan bumi. Aku mencoba keluar rumah, berharap bisa lari, berharap bisa menumpang ke kota. Tapi seluruh desa seperti menghilang. Rumah-rumah kosong, jalan setapak berubah arah. Bahkan gapura yang biasanya menyambut kami kini sudah runtuh, ditumbuhi sulur dan lumut tua. Aku kembali ke rumah dengan dada gemetar dan pikiran yang tidak bisa kubendung. Apa sebenarnya tempat ini? Kenapa kami? Kenapa aku? Saat jam menunjukkan pukul 11.59 malam, aku mendengar suara dari luar. Diira, suara yang menyerupai ibuku, lembut, nyaris meyakinkan. Tapi ibu tak tahu aku ada di sini. Suara itu datang dari arah lapangan. Lalu terdengar langkah, pelan, berat, menyeret di luar. Mengelilingi rumah seperti seekor anjing lapar yang mengendus bau darah dari balik tembok. Sesekali terdengar goresan kuku di dinding kayu. Lalu, ketukan di jendela. Tuk, tuk, tuk. Aku tidak membuka. Aku hanya menunduk, menahan napas, menahan diri untuk tidak menoleh ke jendela. Tapi, kaca itu retak. Retakan seperti tangan manusia membentuk pola 5 jari. Kemudian lampu padam, gelap, hening. Kau yang terakhir, maka kaulah yang harus ingat. Tiba-tiba aku berada di tengah lapangan. Tapi, bukan dalam wujud nyata. Dunia di sekitarku seperti mimpi buruk yang dibuat dari abu, daun, dan arang. Di hadapanku berdiri pohon beringin itu. Tapi kini tubuh-tubuh teman-temanku tergantung di antara akarnya. Tak bernyawa, wajah mereka hancur seperti tanah liat yang diremukan. Dan dari batang tengahnya, sosok itu muncul. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Sosok perempuan tinggi kurus, berkulit abu-abu kelabu. Rambutnya akar, matanya berlubang, dan mulutnya terlalu besar untuk wajah manusia. Aku bukan hantu, aku penjaga. Penjaga batas antara yang hidup dan yang dilupakan. Apa maksudmu? Suaraku gemetar. Kalian yang datang ke tempat yang disembunyikan, yang dibungkam, aku hanya memanggil mereka yang melihat. Aku berteriak, tapi suaraku tak terdengar. Seolah dunia ini menelan segala bunyi. Tapi kau mendengar, kau melihat, kau mencium bau kematian, maka kau akan menjadi penjaga baru. Tubuhku terasa ditarik, kulitku panas, napasku tercekat. Aku melihat tangan-tangan hitam mencengkeram tubuhku, menarikku ke akar pohon. Lalu, pagi datang. Warga menemukan rumah KKN kosong. Tak ada satupun mahasiswa yang tersisa. Tapi pohon beringin itu kini berubah. Satu akarnya menyentuh tanah, mengeras seperti jari. Dan jika kau datang saat matahari tenggelam, kadang akan terdengar suara dari arah batang beringin, lirih seperti bisikan. Aku yang terakhir, tapi bukan yang terakhir datang. Bagus. Dengan menghadirkan sosok Pak Kiai, kita membuka celah untuk menggali latar belakang makhluk itu, sejarah desa, serta memberi pembaca harapan akan perlawanan spiritual. Tapi tetap mempertahankan nuansa horor dan misteri. Kali ini, kita akan masuk ke yang masih bisa diselamatkan. Subuh itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki tua berjalan dengan tongkat kayu dan surban putih kusam. Pak Kiai Hasan,
tokoh sepuh dari desa tetangga, datang dengan langkah lambat, seperti ia tahu betul arah angin akan membawanya kemana. Ia berhenti di depan gapura Wonosuko yang sudah runtuh. Sudah waktunya, setan lama mulai lapar lagi, bisiknya lirih. Ia tidak kaget saat mendengar berita 6 mahasiswa KKKN menghilang. Bagi orang awam, ini mungkin tragedi. Bagi Pak Kiai, ini adalah pengulangan. Dulu pernah terjadi, dan tak seorang pun bicara soal itu, karena memang desa ini seharusnya sudah tidak dihuni. Pak Kiai langsung menuju rumah kosong bekas tempat tinggal para mahasiswa. Di dalamnya, ia membaca sisa-sisa kehadiran. Buku catatan Nadira, pecahan kaca jendela dengan bekas sidik jari berdarah, dan selembar foto. Foto yang tidak pernah diambil oleh siapapun. Dalam gambar itu terlihat 6 mahasiswa berdiri di depan pohon beringin. Tapi ada yang aneh, bayangan ketujuh berdiri di belakang mereka. Tinggi, kurus, tak punya wajah. Pak Kiai meremas foto itu dan membacakan ayat-ayat ruqyah pelan, suaranya bergetar. Alas Gumitir tak butuh tumbal. Ia butuh penjaga, tapi yang dipilih bukan yang bersedia. Yang dipilih adalah yang keras kepala. Dan jika Nadira masih bernapas, berarti dia belum jadi milik penuh. Di tempat lain, di antara kabut dan akar beringin, Nadira tidak tahu apakah ia masih hidup. Ia seperti terjebak di ruang di antara mimpi dan dunia nyata. Tubuhnya tak bisa bergerak, tapi pikirannya mengembara. Kadang ke masa kecilnya, kadang ke detik-detik sebelum teman-temannya menghilang. Di hadapannya, sosok penunggu duduk seperti menunggu waktu makan. Kau belum jadi milikku, tapi waktumu hampir habis, katanya. Menjulur tangan kurus dengan kuku seperti belati hitam. Nadira mencoba bicara, tapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia utuh. Jiwanya terkoyak perlahan. Namun, tiba-tiba udara bergetar. Cahaya putih menyelinap di antara akar-akar. Bau melati yang semula menyesakkan kini berganti harum kayu gaharu dan minyak misik. Penunggu menjerit, melengking seperti besi terbakar. Dan suara berat yang dikenal Nadira sejak kecil, suara orang mengaji, menggema dari segala arah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak Kiai Hasan berdiri di depan pohon beringin. Tubuhnya kurus tapi tegak. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan mulai membaca doa manzil lengkap, ayat-ayat perlindungan dari segala sihir, jin, dan syaitan. Akar-akar mulai bergerak liar, angin berputar, suara-suara menggema, tangisan, tawa bocah, bisikan berulang dalam bahasa kuno yang tidak dikenal. Tapi Kiai tidak goyah. Di tengah-tengah ruqyahnya, sebuah bentuk muncul dari batang beringin, seperti daging yang merangkak keluar dari kayu. Perlahan, tubuh perempuan muda itu tergelincir ke tanah. Nadira. Matanya terbuka, tapi jiwanya seperti kabur. Bacakan ayat kursi terus-menerus, ucap Pak Kiai pada santrinya yang baru tiba. Nadira mulai menggeliat, menjerit tak terkendali. Tapi sedikit demi sedikit, tangannya bergerak, memegang dada, menggenggam kalung kecil berisi ayat Al-Ikhlas, hadiah dari ibunya. Dan saat mulutnya mampu berbisik, Qul huwallahu ahad, penunggu memekik dan hancur perlahan, seperti bayangan di bawah matahari. Nadira diselamatkan, tapi ia tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Satu-satunya yang selamat.
Ia tidak bicara selama 1 hari. Lalu suatu hari, saat malam hampir larut dan angin berdesir, ia menulis satu kalimat di buku hariannya. Yang hilang bukan mereka, tapi bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Sudah 7 bulan sejak kejadian di desa tersebut. Sejak aku kembali ke Malang, hidupku tidak benar-benar kembali normal. Aku menghadiri sesi konseling. Dokter bilang aku mengalami trauma berat. Dosen bilang aku bisa cuti kuliah. Teman-temanku berhenti bertanya, dan keluargaku berhenti memaksa cerita. Tapi satu hal yang tak pernah berhenti, bau melati, terkadang muncul di kamar mandi saat aku mencuci rambut, atau di halte kampus saat aku sendirian, atau lebih buruk, ketika aku memandang cermin terlalu lama. Ada siluet samar berdiri di belakangku, tak bergerak. Suatu malam, aku terbangun jam 3 dini hari. Pintu kamar yang terkunci terbuka sendiri. Langit-langit kamarku berubah warna, basah seperti akar dan tanah. Dan di tengahnya, daun beringin jatuh perlahan ke wajahku. Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Di sudut kamar ada tangan hitam merayap dari balik lemari. Saat aku menyalakan lampu, semuanya kembali normal. Tapi di dadaku, kalung Al-Ikhlas patah. Talinya putus. Malam itu, aku menulis surat kepada satu-satunya orang yang mungkin bisa mengerti. Pak Kiai, saya merasa belum kembali utuh. Saya mohon biarkan saya datang sebelum semuanya terlambat. Pak Kiai Hasan menyambutku dengan pandangan kosong tapi tajam, seolah ia sudah tahu aku akan datang. Kamu memang selamat, Neng, tapi bukan berarti kamu bebas. Setiap orang yang masuk ke alam perantara akan membawa jejak, dan jejak itu bisa dipakai untuk kembali padamu. Ia membawaku ke musola kecil di dekat pesantren tua. Selama 3 hari, aku dikarantina. Tanpa ponsel, tanpa cermin, tanpa bicara kecuali untuk mengaji. Malam pertama, aku bermimpi berdiri di bawah pohon beringin. Tapi kali ini, aku melihat diriku sendiri, versi lain dari Nadira, berpakaian putih lusuh, matanya gelap, tersenyum dingin. Kamu pergi terlalu cepat. Aku yang seharusnya keluar, bukan kamu. Aku terbangun sambil menjerit. Tubuhku menggigil dan bekas cakaran di lenganku muncul lagi. Bekas yang sama seperti saat aku di desa tersebut. Pak Kiai memutuskan melaksanakan ruqyah. Malam itu, aku berbaring di tengah ruangan dengan lampu minyak. 4 santri membacakan Al-Baqarah dan Al-Ikhlas. Pak Kiai menutup mataku dengan kain putih dan mulai membaca ayat demi ayat, sementara air zam-zam diteteskan ke ubun-ubunku. Beberapa menit pertama terasa biasa. Lalu, aku muntah darah. Tapi bukan hanya darah, ada daun beringin keluar dari mulutku. 6 helai. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Salah satu lampu padam sendiri. Kain putih di mataku basah oleh air mata. Bukan dari aku, tapi dari sesuatu di dalamku. Aku mendengar suaraku sendiri, tapi bukan aku yang bicara. Kau tak akan bisa lepas. Dia sudah melihat. Dan saat melihat, kau menjadi cermin. Dan cermin tak bisa memilih bayangan. Pak Kiai menggertakkan giginya dan memukul dadaku dengan telapak tangannya, keras. Bismillah, keluarlah kamu dari hamba Allah ini. Tangisku meledak. Dunia hitam, tubuhku kejang. Dan
Aku bangun 2 hari kemudian. Pohon beringin di mimpiku kini gundul, seperti terbakar, dan siluet yang biasa mengekorku menghilang. Pak Kiai tersenyum lirih. Kamu tidak akan pernah sama, Nadira, tapi kamu juga tidak sendirian. Kadang yang bisa kita lakukan hanya bertahan dan tetap mengingat bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang terlihat. Sebelum aku pulang, Pak Kiai memberiku sebuah batu kecil hitam mengilat, dibungkus kain kafan ukuran telapak tangan. Jika dia mencoba kembali, taruh ini di bawah bantal. Tapi jangan pernah buka kainnya. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, malamku tenang. Tapi, kadang-kadang aku masih mimpi melihat pohon itu, dan di cabangnya yang paling tinggi, ada satu tali yang belum digunakan, bersambung. Untuk kalian yang mendengarkan kisah ini sampai selesai, tulis di kolom komentar jika ingin tahu kelanjutan dari kisah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe.